Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa ada ibadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua. Urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema pada saat ini adalah ciptaan baru. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, ciptaan baru ini berasal dari bahasa Yunani, kainetesis. Kata ini digunakan oleh orang Yahudi dalam menyebut orang bukan Yahudi yang menjadi Yahudi. Jadi perubahan iman, mereka yang tadinya bukan Yahudi, tapi mereka menjadi Yahudi, ikut ke sinagoge dan sebagainya. Rasul Paulus memakai kata ciptaan baru ini untuk proses perubahan iman menjadi Kristen. Ya, coba kita lihat Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi ciptaan baru ini penting bagi orang Kristen. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa pada waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, harus terjadi ciptaan baru di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana untuk menjadi ciptaan baru, ini harus di dalam Kristus. Kita baca sekali lagi ayat itu, kata-kata yang pertama, ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Saudaraku, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita mengalami regenerasi, pembaruan, dibaharui, dilahirkan kembali. Dan ini adalah rencana Allah. Saudaraku, waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bisa saja langsung meniadakan semua dan menciptakan yang baru. Tapi Tuhan tidak menciptakan yang baru. Karena rencana Allah adalah bahwa semua harus dilahirkan kembali. Harus lahir baru. Syarat untuk menjadi ciptaan baru hanya satu, di dalam Kristus. Dalam bahasa aslinya, en Christo. Di dalam. Apa artinya di dalam Kristus? Artinya ada hubungan yang akrab dengan Kristus. Saudaraku, ada banyak orang ada di gereja, tetapi hubungannya tidak akrab dengan Kristus, dengan Yesus. Mereka aktif bahkan melayani di dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan, tetapi hubungan tidak akrab dengan Yesus. Dan di dalam Kristus, en Christo juga berarti melalui Kristus.
Jadi melalui Kristus, dan Yesus adalah firman, melalui firman juga itu kita bisa mengalami ciptaan baru. Tanpa firman kita tidak akan masuk di dalam proses ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini bukan instan. Ini harus melewati satu proses. Nah, saudaraku, mari kita lihat tentang ciptaan baru. Ciptaan baru ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah. Kita nggak bisa ciptakan diri sendiri menjadi baru. Tapi Allah lah yang menciptakan hal yang baru ini di dalam diri kita. Arti ciptaan baru atau kainektesis adalah satu, kelahiran baru. Kelahiran baru terjadi menurut kehendak Allah. Dan Allah tidak sekedar membersihkan kita yang lama, tetapi Dia menciptakan yang baru di dalam kita. Itu sebabnya dimulai dengan bayi, lahir baru, bayi, dan diperbarui dalam pikiran, diperbarui dalam perbuatan-perbuatan, sehingga kita tidak melakukan pikiran yang sia-sia lagi. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia lagi, perkataan-perkataan yang sia-sia sudah tidak kita lakukan lagi. Itulah ciptaan yang baru. Nah, saudara, kita lihat satu ayat dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata, aku menciptakan sesuatu yang baru dari padang gurun, dari hal-hal yang kering, yang tidak ada apa-apa. Dan itulah kita mengalami ciptaan baru. Yang kedua, ciptaan baru itu sudah bukan budak dosa lagi seperti sebelumnya. Sebelumnya memang kita berasal dari kegelapan. Ini sudah tidak lagi, karena kita dipindahkan. Waktu Allah menciptakan yang baru dengan kita dipindahkan. Dosa tidak berkuasa lagi kepada kita. Sekarang kita ada pilihan. Yang pertama, kita mau membiarkan dosa itu berkuasa atas kita, atau kita mau mematikan dosa itu dan hidup bagi Allah oleh Yesus Kristus. Saudaraku, itu ada di dalam tangan kita. Walaupun kita sudah ikut Yesus, kalau kita mau membiarkan dosa berkuasa atas kita, tetap bisa terjadi. Dosa berkuasa atas kita. Tapi kita milih, mana yang kita pilih? Mematikan dosa itu, tidak mau jamah dosa itu, atau membiarkan dosa itu berkuasa atas kita. Nah, ciptaan itu, kata ciptaan itu ketesis. Nah, tesis itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah diperbaharui. Arti ciptaan, perbuatan-perbuatan yang telah diperbaharui. The act of creation. Perbuatan-perbuatan yang kelihatan itu sudah diciptakan baru. Kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14. Roma 6, 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa
di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Nah, saudaraku, kitalah yang bisa mengambil tindakan. Dosa tidak berkuasa lagi atas saya, karena dosa itu sudah mati bagi saya, nggak ada lagi. Dia tidak bisa jamah saya. Nah, saudaraku, kita lihat lagi Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yang yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, saudaraku, satu lagi ayat 11. Di dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku, kita harus menanggalkan manusia lama. Dulu kita melakukannya, kata firman Tuhan. Tetapi sekarang kita harus menanggalkan, tidak boleh lagi. Tadi semua satu persatu sudah dibacakan. Nah, saudaraku, manusia baru itu tadi kita baca terus menerus diperbaharui. Ada dalam proses. Itu tidak instan langsung hari ini terima Yesus langsung jadi manusia baru. Tidak. Tapi ada proses. Jadi terus menerus diperbaharui. Itu sebabnya kita harus terus di dalam Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai mundur, jangan sampai kita hilang. Nah, saudaraku, manusia lama itu adalah kehidupan sebagai orang kafir. Itu orang yang tidak di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus buang itu semua. Tidak boleh lagi, tanggalkan semua itu. Dan kita harus melalui proses kematian. Harus mati. Akunya mati. Dan ini butuh waktu. Dan juga ada rasa sakit. Karena ada hal yang dipotong dari kita. Yang biasa kita lakukan dipotong, dibuang. Nah, saudaraku, kita lihat arti lagi daripada ciptaan atau ktisis. Yang pertama tadi perbuatan-perbuatan yang telah diperbaharui. Arti yang kedua adalah
transformasi. Ini metamorfose adalah satu peristiwa dari ulat menjadi kupu-kupu. Dia perlu waktu yang lama. Ada proses, yaitu dia mulai dari ulat, kemudian dia menjadi kepompong, kemudian sesudah itu kepompong itu akan dalam waktu yang lama akan menjadi kupu-kupu. Jadi ada proses di mana manusia lama berubah menjadi manusia baru. Dan itu arti kata ciptaan atau ktesis yang kedua, transformasi. Jadi bukan perubahan fisik, di luar kita kelihatan sama, wajah sama, semua sama, fisik sama, tetapi perubahan karakter. Kita lihat lagi dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, confirm dengan dunia, sama dengan dunia, karena itu adalah karakter daripada orang fasik, karakter dari orang kafir. Lalu dikatakan bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, itu kata yang dipakai transformasi. Transformasi ini adalah kata kedua dari ciptaan, ktesis. Jadi transformasi berubah mulai dari pembaharuan budimu, pikiran. The renewal of your mind, perubahan pikiran, sehingga kita tahu kehendak Allah, kita tahu bagaimana beribadah yang sebenarnya. Nah, saudaraku, kita lihat lagi suatu ayat, Efesus pasal 5, ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, saudaraku, jadi kita adalah sekarang terang, dahulu kegelapan. Dulu kita melakukannya, tapi kita sekarang kita harus membuang itu semua. Bahkan dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu kata yang kedua adalah baru. Saudaraku, tadi ciptaan ktesis. Lalu ini baru. Bahasa Yunani untuk baru sebenarnya ada dua kata. Yang pertama adalah neos, yang kedua adalah kainos. Tadi waktu ciptaan baru, itu katanya, kata baru yang dipakai adalah kainetesis. Nah, neos itu sesuatu yang baru
Dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang memang tadinya nggak ada, baru diciptakan baru. Nah, itu neos. Sama seperti waktu Allah menciptakan langit dan bumi, itu dari tidak ada. Allah menciptakan Adam dari tidak ada, itu neos. Sesuatu yang sudah tua, misalnya dari masa lalu diubah menjadi baru, itu bukan neos, tetapi kainos. Nah, kainos sesuatu yang sudah ada tadinya dan dijadikan baru. Di 1 Korintus 5 ayat 17 dipakai kata kainos. Kainos adalah baru, yaitu perubahan, pembaruan, baru berdasarkan kualitas. Jadi Allah bukan hanya membasuh jiwa seseorang, tetapi Allah merubahnya menjadi baru dari yang lama. Nah, saudaraku, itu sebabnya maka perubahan sikap, perubahan karakter harus terjadi. Luar tetap sama, kita fisik tetap sama, muka ya tetap sama, tetapi karakter harus baru, sifat-sifat harus baru. Itu ciptaan baru. Nah, kalau kita tidak mengalami satu perubahan menjadi yang baru, maka kita tidak mengalami ciptaan baru. Saudaraku, berarti kita belum lahir baru. Walaupun ada di gereja, tapi kita belum lahir baru. Kita bisa mengatakan, oh saya lahir baru waktu saya terima Yesus. Saudaraku, terima Yesus itu bukan hanya ucapan, tapi itu satu komitmen, satu tindakan yang betul-betul I mean it. Saya benar-benar maksudkan itu, bahwa saya terima Yesus, saya mau di dalam Yesus, saya mau punya hubungan yang akrab dengan Yesus mulai sekarang. Itu adalah lahir baru, itu adalah ciptaan baru, mulai ciptaan baru. Nah, saudaraku, jadi perubahan-perubahan ini harus ada. Dari mana kita tahu orang mengalami ciptaan baru? Dari kelakuannya, dari tingkah laku perbuatannya. Saudaraku, contoh Rasul Paulus. Sebelumnya Saulus, perbuatannya berbeda. Tetapi begitu dia terima Yesus, begitu dia di dalam Kristus, lahir baru, dia berubah total. Dan itulah ciptaan yang baru. Lalu ayat 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang lama sudah berlalu, berlalu, kata berlalu ini dalam bahasa Yunani parerchomai. Parerchomai itu artinya yang pertama, mati binasa. Jadi yang lama sudah mati binasa. Yang lama dosa, kejahatan-kejahatan kita sudah mati binasa. Sudah tidak ada lagi kaitan dengan kita. Saudaraku, kalau sudah mati, sudah tidak ada hubungan. Dan itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan kita. Ada orang yang mengatakan bahwa kita itu sudah membuangnya di tempat yang kita nggak bisa ambil lagi. Kita nggak mau ambil lagi. Jadi kita buang itu. Nah, orang Kristen itu ada yang mengatakan mengalami parerchomai, atau yang lama itu berlalu sudah, tapi pikiran-pikiran masih jahat. Orang Kristen ada di dalam gereja, tapi kelakuan-kelakuan masih sama dengan orang dunia. Itu belum mengalami satu perubahan, yang lama berlalu, belum mengalami. Nah, kata yang kedua dari parerchomai ini adalah terabaikan. Terabaikan maksudnya adalah
kegelapan itu masih ada. Dekat kita mungkin dia menghampiri kita. Dia bicara terus kepada kita dan kadang-kadang masuk di pikiran kita. Tapi kita abaikan. Itu berlalu. Karena sudah mati. Nah, coba kita lihat ayat yang terakhir Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudaraku, jadi kita sudah tidak lakukan lagi karena kita sudah mati terhadap dosa. Dosa sudah mati binasa terhadap kita. Kita hidup di dalam Kristus. Dosa itu sudah terabaikan. Itu kata yang kedua. Dosa itu masih bicara. Oh, lakukan ini. Oh, kalau saya belum bertobat, saya begini-begini. Itu datang dalam pikiran kita. Tapi kita tidak pernah mau mengikuti dia. Kita mengabaikannya. Itu kata berlalu. Parechomai. Karena kita tidak bakal sentuh dia lagi. Tidak bakal sentuh dosa, perbuatan-perbuatan yang lama. Semua kejahatan-kejahatan, pikiran-pikiran yang jahat, kita tidak akan sentuh lagi. Karena kejahatan itu sudah mati. Yang pertama, kejahatan itu sudah terabaikan oleh kita. Nah, saudaraku, ini satu pengertian dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita orang Kristen harus ada di dalamnya. Kalau belum, saudaraku, mulai ambil satu komitmen untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Untuk sungguh-sungguh. Karena kita harus ada di dalam Yesus. Kita harus ada hubungan yang akrab dengan Yesus. Kita harus hubungan yang akrab dengan firman. Dengan baca firman Tuhan tiap hari. Dan kita juga perbuatan-perbuatan kita harus menjadi baru. Kita nggak boleh masih hidup dengan perbuatan lama. Karena kita adalah ciptaan baru. Kita mulai dengan lahir baru. Nah, saudaraku, sebab itu biar kita ambil keputusan. Kita uji diri kita sendiri, kata firman Tuhan. Apakah saya sudah lahir baru? Apakah saya sudah ciptaan baru? Apakah saya sudah mati terhadap dosa? Saya sudah abaikan dosa dan kejahatan. Kita uji diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk kami dapat berada di dalam proses ciptaan baru. Supaya kami meninggalkan yang lama dan kami mempraktekkan yang baru. Karena Engkau telah buat kami. Engkau telah menjadikan kami baru sebenarnya. Tetapi kami harus mengambil keputusan. Ajarlah kami Tuhan. Supaya kami tetap terus menerus diperbaharui. Kami tidak berhenti. Tapi terus menerus diperbaharui. Tuhan, inilah kami. Kami juga berdoa Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi kesukaan kami. Kami bergaul dengan Yesus. Akrab. Biar supaya kami rindu selalu membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ada di dalam proses ciptaan baru. Ialah mayane
Kiralabayando, Kiraramasi, Yaralabayando, Haleluya, Yaradamayase, Inamayando, Iradamasi, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang berdiri di garis depan, dokter-dokter, perawat-perawat yang berjuang untuk melayani orang-orang yang sakit coronavirus. Kami minta Tuhan supaya Engkau memberikan kekebalan tubuh yang tinggi kepada mereka, dan biar supaya Engkau melindungi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena coronavirus supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, biar supaya Indonesia terlepas daripada coronavirus. Di dalam nama Yesus kami ikat semua roh-roh coronavirus, kami usir keluar dalam nama Yesus dari bumi Indonesia. Kami tolak roh-roh coronavirus keluar dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, berikan pemerintah kami hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan sehingga negara kami ini terselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk ekonomi di Indonesia Tuhan. Biar pulihkan ekonomi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini income menurun. Tuhan, biar Kau pelihara mereka. Tuhan, ini adalah Tuhan izinkan terjadi pada kami. Tuhan, berikan hati kami tetap mengucap syukur pada Tuhan. Mungkin ada yang di PHK, Tuhan, kami berdoa biar Engkau selalu beserta dengan mereka, kuatkan mereka, biar dalam proses hidup ini Tuhan, mereka percaya kepadamu dan Kau pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan ketenangan, berikan supaya tidak panik, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, kita bangun berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.